Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifuna rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim wa amaddana bi asrarihim wa bikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Durusul Balaghah. Sekarang kita sampai pada pembahasan Al-Khatimah, yaitu pembahasan penutup dari Ilmul Ma'ani. Di dalam pembahasan Al-Khatimah ini, penutup ini akan menjelaskan terkait ikhrajul kalam ala khilafi muqtadul zahir. Biasanya ikhrajul kalam ala khilafi muqtadul zahir ini dikenal dengan penyimpangan. Penyimpangan dari konteks, dari kondisi yang sebenarnya. Al-Khatimatu, penutup, fi ikhrajil kalami, menjelaskan di dalam mengeluarkan kalam. Kalam ini kita artikan dengan kalimat di dalam bahasa Indonesia, atau kita artikan dengan pernyataan. Ala khilafi muqtadul zahiri, atas menyalahi tuntutan zahir. Muqtada az-zahir maksudnya di sini adalah muqtada zahiril hal. Tuntutan kondisi yang zahir, yang benar-benar terjadi. Kondisi yang sebenarnya. Perlu diperhatikan terlebih dahulu sebelum saya melanjutkan terkait pembahasan dari ikhrajul kalam ala khilafi muqtadul zahir ini. Ada beberapa istilah yang perlu dipahami. Pertama, ada istilah muqtada zahiril hal. Yang dimaksud dengan muqtada zahiril hal ini adalah kondisi yang sebenarnya terjadi. Itu yang disebut dengan muqtada zahiril hal. Ada yang disebut dengan khilafu muqtada zahiril hal, yaitu kondisi yang dianggap ada. Kondisi itu sebenarnya tidak real, tidak nyata, tidak terjadi. Namun kondisi itu dianggap ada. Itu yang disebut dengan khilafu muqtada zahiril hal. Ada yang disebut dengan muqtadal hal. Hanya muqtadal hal. Muqtadal hal ini adalah kondisi linuktatin balaghiyah. Kondisi yang mengandung faidah balaghah. Artinya sesuai dengan faidah yang diharapkan di dalam ilmu balaghah. Itu yang disebut muqtadal hal. Nah, muqtadal hal ini terkadang sesuai dengan muqtada zahiril hal, kadang tidak sesuai. Juga muqtadal hal ini ya terkadang sesuai dengan khilafu muqtada zahiril hal. Jadi muqtadal hal ini ya, kondisi yang mengandung nuktah balaghiyah ini terkadang sesuai dengan muqtada zahiril hal, terkadang sesuai dengan khilafu muqtada zahiril hal. Jadi muqtadal hal ini lebih umum daripada muqtada zahiril hal dengan khilafu muqtada zahiril hal. Jadi ini yang harus diperhatikan. Tidak semua muqtada zahiril hal, kondisi yang benar-benar terjadi, yang benar-benar real, itu sesuai dengan muqtadal hal.
Tidak selamanya. Tidak selamanya. Ada muqtadha zahirul hal, kondisi yang terjadi yang benar-benar real itu tidak sesuai dengan muqtadhal hal karena bertentangan dengan nuqtah balaghiyah, tidak sesuai dengan nuqtah balaghiyah. Faidah-faidah yang memang diharapkan ya di dalam ilmu balaghah untuk dicapai. Nah, ini yang perlu diperhatikan terlebih dahulu ya agar nanti tidak kabur ya apa yang dimaksud dengan muqtadha zahiril hal, khilafu muqtadha zahiril hal, apa yang dimaksud dengan muqtadhal hal. Iradul kalami adapun menyampaikan pernyataan ala hasbima taqaddama atas sesuai sesuatu taqaddama yang telah lalu apama minal qawaidi dari kaidah-kaidah yusamma ialah dinamakan apa iradul kalam ikhrajal kalam pada mengeluarkan pernyataan ala muqtadha zahir atas tuntutan kondisi yang zahir. Ini sebenarnya kalau ingin lengkap ala muqtadha zahiril hal. Ini sebenarnya demikian ya. Menyampaikan sebuah pernyataan yang sesuai dengan kaidah-kaidah balaghiyah, kaidah ilmu balaghah, ilmu ma'ani yang sudah dijelaskan sebelum ini itu dinamakan ikhrajul kalam ala muqtadha zahiril hal. Pernyataan yang disampaikan sesuai dengan kondisi yang zahir, yang benar-benar terjadi, yang benar-benar real. Kondisi yang sebenarnya. Ini. Waqat taqtadi dan terkadang menuntut al-ahwalu apa kondisi-kondisi atau keadaan-keadaan al-udulah pada berpaling atau menyimpang an muqtadha zahir dari tuntutan kondisi yang zahir. Kalau ingin lengkap ini an muqtadha zahiril hal dari tuntutan kondisi dan situasi yang zahir, yang benar-benar terjadi, yang benar-benar real. Wa yuradu dan disampaikan al-kalamu apa pernyataan ala khilafihi atas menyalahi muqtadha zahir fi anwa'in makhsusatin di dalam macam-macam yang tertentu. Jadi terkadang ada kondisi khusus, pernyataan itu disampaikan tidak sesuai dengan kondisi yang real, yang benar-benar terjadi. Melainkan pernyataan itu disampaikan menyalahi ya. Disampaikan dengan menyalahi kondisi yang sebenarnya kondisi yang benar-benar terjadi secara real. Nah, khilafu muqtadha zahir ini disebut dengan penyimpangan. Artinya menyimpang dari kondisi yang benar-benar terjadi yang real. Nah, ini yang disebut dengan khilaf muqtadha zahir. Jadi ada situasi-situasi, kondisi-kondisi tertentu, pernyataan itu disampaikan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, melainkan dipalingkan pada kondisi yang lain yang dianggap ada oleh mutakallim, yang dianggap sesuai dengan nuqtah balaghiyah oleh mutakallim. Di antaranya minha ialah sebagian dari anwa'in maksusoh. Ini merupakan contoh dari iradul kalam ala khilafi muqtadha zahir. Menyampaikan pernyataan namun berbeda dengan kondisi yang terjadi. Kondisi yang real. Minha ialah sebagian dari anwa'in maksusoh tanzilul alimi. Adapun memposisikan orang yang tahu al-alim bifaidatil khabari dengan faidah khabar
Faidah khobar ini adalah isi berita, isi khobar. Au lazimiha atau yang menyertai faidatil khobar. Manzilatal jahili di posisi orang yang bodoh yang tidak mengetahui biha dengan faidatil khobar li adami jarayanihi karena tidak berjalannya al-alim ala mujabi ilmihi atas tuntutan pengetahuannya al-alim fayulqa maka disampaikan ilaihi terhadap al-alim al-khabaru apa khabar berita kama sebagaimana yulqa disampaikan apa al-khabar ilal jahili kepada orang yang bodoh. Kaqaulika seperti perkataan liman terhadap orang yu'zi yang menyakiti siapa man abahu terhadap ayahnya man hadza abuka adapun ini abuka ialah bapak. Di antara khilafu muqtadal zahir atau iradul kalam ala khilafi muqtadal zahir yaitu memposisikan orang yang tahu seperti halnya orang yang tidak tahu. Kenapa orang yang tahu ini diposisikan seperti orang yang tidak tahu atau orang yang jahil? Karena tingkah lakunya, perbuatannya tidak sesuai dengan pengetahuannya. Karena tingkah lakunya, perbuatannya tidak sesuai dengan pengetahuannya, maka dia dianggap sebagai orang yang jahil atau diposisikan sama dengan orang yang jahil. Karena itu ketika menyampaikan khabar, ya, menyampaikan pernyataan kepada orang yang seperti ini, meskipun dia tahu, ya, meskipun dia sebenarnya al-alim, kondisi sebenarnya dia al-alim, muqtadha zahiril hal, dia adalah alim, orang yang tahu. Nah, khilafu muqtadha zahiril hal, yaitu dia diposisikan seperti halnya orang yang bodoh. Nah, ketika menyampaikan khobar kepada orang yang al-alim, yang perbuatannya tidak sesuai dengan pengetahuannya ini khobar disampaikan tanpa taukid, tanpa adanya taukid. Seperti halnya ketika kita menyampaikan khobar kepada orang yang tidak tahu sama sekali, yaitu kepada orang yang jahil. Misalnya ada orang yang menyakiti ayahnya. Kemudian kita mengatakan kepada dia, hadza abuka. Ini adalah bapakmu. Nah, orang yang menyakiti ayahnya tersebut tentunya sudah tahu mengenai isi dari perkataan hadza abuka ini. Namun kenapa ketika kita menyampaikan khobar ini, pernyataan ini, kita sampaikan ya seperti halnya kepada orang yang tidak tahu sama sekali, kepada orang yang bodoh. Ya, karena meskipun dia tahu terhadap isi dari pernyataan ini, bahwasanya ini adalah ayahnya, namun perbuatnya tidak sesuai dengan pengetahuannya. Karena dia yang seharusnya dia menghormati ayahnya, namun malah sebaliknya, dia menyakiti ayahnya. Seharusnya kalau memang dia tahu bahwasanya orang yang disakiti itu adalah ayahnya, maka dia tidak akan melakukan perbuatan yang tercela tersebut. Karena dia melakukan perbuatan yang tercela, menyakiti ayahnya, dan perbuatannya yang tidak sesuai dengan pengetahuannya, maka dia diposisikan sebagaimana halnya orang yang bodoh. Kondisi sebenarnya orang ini adalah al-alim, orang yang tahu. Namun karena ada kondisi-kondisi yang diinginkan di dalam ilmu balaghah, nuqtah balaghiyah, maka dia diposisikan seperti halnya orang yang bodoh. Nah, memposisikan orang yang alim seperti halnya orang yang bodoh ini disebut dengan khilafu muqtadha zahiril hal. Wa minha dan ialah sebagian dari anwa'in makhsusah tanzilu ghairil mungkiri. Adapun memposisikan orang yang tidak ingkar manzilatal mungkiri
di posisi orang yang ingkar. Idza laha apabila tampak alaihi atas ghairil mungkir syai'un apa sesuatu min alamatil ingkari dari tanda-tanda pengingkaran. Fayu akadu maka ditaukidi ya, diberi penegasan, diberi penguatan apa kalam lahu terhadap ghairil mungkir. Yang kedua, di antara iradul kalam ala khilafi muqtadaz zahir, yaitu memposisikan orang yang tidak ingkar seperti halnya orang yang ingkar. Kondisi aslinya dia tidak ingkar. Namun karena ada tanda-tanda perbuatannya itu, ada tanda-tanda perbuatan dari perbuatannya itu adalah dia ingkar, maka meskipun dia sebenarnya tidak ingkar, maka diposisikan sebagaimana halnya orang yang ingkar. Kondisi sebenarnya dia gairul mungkir, tidak ingkar. Namun karena perbuatannya itu menandakan dia ingkar, maka dia diposisikan seperti halnya orang yang ingkar. Karena itu ketika pernyataan disampaikan kepada orang yang seperti ini, maka pernyataan itu diberi taukid, ya. Diberi taukid. Kondisi yang sebenarnya muqtadha dhahiril hal adalah dia ghairul mungkir. Nah, kemudian kita posisikan dia sebagaimana orang yang mungkir. Nah, mungkir ini disebut dengan khilafu muqtadha dhahiril hal. Nahu contohnya, jaa datang syakikun apa saudara kandung aridon dalam keadaan meletakkan rumhahu terhadap tombaknya syakik. Inna bani ammika fihim rimahu, sesungguhnya apa anak-anak pamanmu fihim di dalam mereka bani ammika rimahun apa tombak. Syair di dalam bait ini ya hendak bercerita bahwasanya saudara kandungnya meletakkan tombaknya. Padahal ada musuhnya yang sedang mau menyerang dan membawa tombak. Nah, saudara kandungnya ini sebenarnya ghairul munkir, tidak ingkar bahwasanya ya, tidak mengingkari bahwasanya ada musuh yang sedang mau menyerang dia. Dia tidak ingkar. Namun karena perbuatannya yang meletakkan tombaknya itu ya, yang meletakkan tombaknya itu menandakan bahwasanya dia ingkar, maka meskipun dia kondisi sebenarnya tidak ingkar, maka dia diposisikan sebagaimana orang yang mungkir, orang yang ingkar. Karena itu ketika syair mengatakan kepada syakiknya, saudara kandungnya ini, dia mengatakan inna bani ammika fihim rimahu. Nah, dia menyampaikan pernyataan ini dengan diberi taukid, yaitu inna. Diberi taukid. Padahal kondisi sebenarnya saudara kandungnya ini tidak ingkar. Namun kenapa pernyataan ini diberi taukid? Yaitu karena perbuatannya menandakan dia ingkar. Nah, ini yang disebut dengan iradul kalam ala khilafi muqtadaz zahir. Wa kaqaulika, dan seperti perkataan lisaili kepada penanya al-mustabidi yang menganggap mustahil husulal faraji terhadap terwujudnya faraj, kelapangan atau adanya jalan keluar, solusi. Innal faraja laqaribun, sesungguhnya kelapangan laqaribun ialah sungguh dekat. Misalnya ada orang yang tanya dan keadaan orang yang menanyakan ini, yang bertanya ini ya, menganggap mustahil adanya jalan keluar. Nah, padahal dia ghairul mungkir sebenarnya. Dia tidak mengingkari bahwasanya memang ada jalan keluar. Namun karena perbuatannya ini menandakan dia ingkar, meskipun kondisi aslinya dia tidak mungkir, tidak ingkar, maka ketika menyampaikan pernyataan kepada orang yang seperti
ini, maka pernyataan itu diberi taukid, yaitu innal faraja laqaribun. Ini diberi taukid. Wa tanzilul mungkiri, ini juga, dan memposisikan orang yang ingkar, awisyaki, atau orang yang ragu, manzilatal kholi, di posisi orang yang kholi. Kholi ini artinya kosong, tidak mengetahui sama sekali. Tidak ada pengetahuan sama sekali. Pikirannya kosong. Idza kana, apabila ada, ma'ahu ialah beserta, mungkir awisyak, minasyawahidi, dari bukti-bukti, ma apa sesuatu, idza ta'ammalahu, apabila berpikir siapa mungkir, hu terhadap ma, zalah maka hilang ingkaruhu apa ingkarnya mungkir, au syakkuhu atau keraguannya syak, keraguannya asyak. Kaqaulika, seperti perkataan liman terhadap orang, yungkiru yang mengingkari siapa ma, manfaat at-tibbi terhadap manfaat at-tibbi kedokteran, au yashku atau ragu siapa man fiha di dalam manfaat at-tib. Mengatakan seperti apa? At-tibbu adapun kedokteran, nafi'un ialah bermanfaat. Atau memposisikan ya di antara iradul kalam ala khilafi muqtadal zahir, yaitu memposisikan orang yang ingkar atau orang yang ragu diposisikan seperti orang yang tidak tahu sama sekali. Kenapa diposisikan seperti halnya orang yang tidak tahu sama sekali? Karena sebenarnya di hadapan orang yang mungkir atau orang yang ragu ini banyak bukti-bukti. Andaikan dia mau berpikir, maka ingkarnya atau keraguannya hilang. Nah, kondisi aslinya, kondisi yang real, yang sebenarnya adalah orang ini mungkir. Namun kemudian kita posisikan dia sebagaimana orang yang jahil, orang yang bodoh, al-khali, orang yang tidak tahu sama sekali. Nah, kondisi yang sebenarnya ini, yang ingkar ini disebut muqtadha zahiril hal. Sementara memposisikan dia sebagaimana orang yang tidak tahu sama sekali itu disebut dengan khilaf muqtadha zahiril hal. Nah, ini yang disebut ya dengan iradul kalam ala khilafi muqtadha zahir. Kemudian ketika memposisikan orang yang ingkar seperti halnya orang yang tidak tahu sama sekali itu, maka pernyataan yang disampaikan kepadanya kita sampaikan tanpa ada taukid. At-tibbu nafi'un. Ya, kedokteran itu bermanfaat karena memang realnya, kenyataannya ya kedokteran itu bermanfaat. Banyak orang yang sembuh ya. Penyakitnya ketika dibawa ke dokter banyak yang sembuh ya. Dan lain sebagainya. Nah, ini menyampaikan at-tibbu nafi'un kepada orang yang ingkar tanpa diberi taukid, itu yang dimaksud dengan iradul kalam ala khilafi muqtadha zahiril hal. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.